Shalom Bapak Ibu. Tidak salah saya mengucapkan selamat hari Paskah karena masih momen Paskah. Saya percaya dan saya berdoa agar Bapak Ibu tetap sehat dan dipelihara Tuhan. Mari kita berdoa langsung saudaraku. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami, menjaga kami. Firman-Mu lah yang menguatkan dan menyembuhkan kami. Kami percaya firman-Mu bekerja 24 jam aktif sepanjang hidup kami. Berfirmanlah Engkau dengan cara yang sederhana tetapi dengan kuasa yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali walau melalui video, tapi saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Baik, langsung saja. Tema yang saya angkat untuk hari ini adalah dasar kehidupan atau basic of life. Saudaraku, banyak orang mengejar semua mimpinya. Banyak orang mengejar semua target. Banyak orang mengejar semua cita-cita. Tidak salah. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sebelum saudara mengejar semuanya itu, mari bangun dasar kehidupan yang kuat. Agar waktu kita di puncak, kita tidak roboh. Waktu kita sampai kepada kesuksesan, kita tidak hancur oleh badai apapun. Saudaraku yang terkasih, dasar kehidupan itu sangat penting. Kuatnya sebuah bangunan tentu karena pundasinya yang sangat kokoh. Dan membangun pundasi itu lebih lama dibanding membangun bangunan gedungnya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar sesuatu yang esensi, bukan yang sensasi. Karena saya tahu kekristenan bukan untuk viral, tapi untuk jadi berkat. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan tentang dasar kehidupan bagi kita hari ini. Di dalam Mazmur 11 ayat 3. Mazmur 11 ayat 3. Saya bacakan bagi saudara. Mazmur 11 ayat 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudaraku yang terkasih, jika dasar kehidupan dihancurkan, kita tidak bisa membangun apapun. Membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun perusahaan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari bangun pundasi, mari bangun dasar, mari bangun esensi yang sangat penting. Saudaraku, jam tangan saya ini hanya aksesoris dalam kehidupan saya. Tapi yang esensi dan yang penting adalah tangan saya. Apa artinya jam tangan kalau tidak punya tangan? Apa artinya punya anting kalau tidak punya telinga? Saudaraku, mari cari atau bangun sesuatu yang esensi, yang penting. Dasar dari segala sesuatunya kita harus bangun. Saudaraku yang terkasih, kita belajar dari ulat dan ular. Ular, kalau makan, dia bisa makan satu ekor ayam. Tapi ujungnya tetap ular. Ular hanya ganti kulit pada musimnya. Saya sebut pencitraan, hanya ganti kulit. Ular makan apapun, ujungnya tetaplah ular. Tapi berbeda dengan ulat. Ulat kalau makan sesuatu, dia akan berubah menjadi kepompong. Dan kepompong ini saudaraku akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Namanya kupu-kupu. Dari ulat kalau dia makan, dia berubah total menjadi kupu-kupu. Cara hidupnya beda, makannya berbeda. Karena kupu-kupu memakan serbuk-serbuk bunga dan indah sekali. Saudaraku, ular makan banyak. Ujungnya tetap ular. Tapi ulat, walaupun makan sedikit, dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan termasuk buat saya. Mari semua kita yang mendengar,
yang memakan ilmu pengetahuan, yang memakan firman, yang mengunyah kebaikan Tuhan, biarlah dari ulat menjadi kupu-kupu. Ujung dari kehidupan kita harus berubah menjadi lebih indah. Ini yang saya sebut, mari bangun segala sesuatu dari dalam. Karena yang pundasi, yang dasar, itu dari dalam. Semua yang di luar ini aksesoris. Semua yang di luar ini bisa pencitraan, tapi yang di dalam tidak, saudaraku. Jadi, mari kita bangun sesuatu yang dasar. Nah, kalau ular, dia hanya berganti kulit. Saya sebut pencitraan. Tetapi kalau ulat, dia makan jadi kepompong. Dan dia jadi kupu-kupu. Suatu hari, saudaraku, ada sahabat saya. Karena waktu ulat makan sesuatu jadi kepompong, dia tidak sabar menunggu. Sehingga sahabat saya ambil pisau lalu kepompong ini dibelah. Apa yang terjadi? Di dalamnya itu tidak indah. Kayak monster gitu loh. Nah, biarkan kepompong ini mengalami masa inkubasi, saudaraku. Masa inkubasi, masa proses agar dia jadi kupu-kupu. Saudaraku yang terkasih, semua kita dalam situasi ini sangat mengalami yang namanya ada yang stres, ada yang frustasi, berbagai macam, ada yang sedih, ada yang takut. Tapi biarlah itu menjadi sebuah proses dalam kehidupan kita agar nanti kita bisa berubah. Saudaraku, masa inkubasi kita berbeda-beda. Tetapi jangan coba-coba memotong waktu kita di dalam masa inkubasi. Jangan coba-coba cari jalan pintas waktu kita di dalam masa proses. Karena nanti keluarnya tidak enak. Biarkan masa inkubasi itu kita alami agar kita berubah menjadi sesuatu yang indah. Saudaraku, mari bangun semua dari dalam. Kalau yang di dalam kuat, yang di luar tidak bisa merobohkan kita. Nah, apa itu yang di dalam? Dasar apa, pondasi apa yang kita bangun dalam kehidupan ini? Yang ada di dalam tetapi sangat kuat. Ibrani 11 ayat 1, saudaraku. Ini ayat terakhir. Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan kepada saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan seterusnya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, pondasi apa yang kita bangun, basic of life apa yang kita bangun, yaitu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman adalah melihat yang tidak terlihat. Iman adalah mempercayai walaupun belum merasakan. Iman mengajarkan kita untuk berpikir baik di tengah situasi yang tidak baik. Saudaraku, saya percaya gereja pun, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, mengalami krisis. Karena Indonesia sedang mengalaminya, tentu kita kena imbasnya. Perbedaan kita adalah kita masih punya iman yang mempercayai Tuhan walaupun belum terlihat. Saudaraku yang terkasih, bangunlah iman di dalam hidupmu. Maka semua yang dari luar tidak akan bisa menghancurkanmu. Kalau yang di dalam kokoh, maka yang di luar tidak bisa merubuhkanmu. Saudaraku, bangun dasar kehidupan yaitu memiliki iman. Orang yang memiliki iman, dia tidak ingin menjadi viral, dia hanya ingin menjadi berkat. Orang yang memiliki iman, saudaraku, bukan sensasi yang dicari, tapi sesuatu yang penting atau yang esensi yang dibangun. Saudaraku, orang yang memiliki iman, dia akan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Saya memberitahu saudara, jangan pernah berpikir buruk walau realitanya buruk. Tetaplah percayai Tuhan walaupun sulit. Semua kita mengalami keadaan sulit. Tapi milikilah iman bahwa semua akan indah pada waktunya, akan berubah pada waktunya. Kematian Kristus sudah mengalahkan semua maut. Kematian Kristus sudah mengalahkan sakit penyakit. Kematian Kristus sudah mengalahkan segala sesuatu pekerjaan iblis.
Tidak ada kubur yang kuat yang menahan kebangkitan Kristus. Saudaraku, kematian Kristus hanya 3 hari. Karena hari Minggu dia bangkit kembali. Dan untuk selamanya dia hidup. Apa yang saya mau bilang? Ternyata kematian, kegelapan, kesengsaraan itu hanya sebentar. Tapi kebangkitan, kemenangan, kelimpahan itu kekal bersama saudara. Saudaraku yang terkasih, mari percayai Tuhan. Tetap memiliki iman. Berimanlah kepada Kristus. Jangan bangun iman atas dasar legalistik. Jangan bangun iman atas dasar agamawi. Bangunlah iman atas pengenalan akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengenal Tuhan jauh lebih baik dari apapun. Hidup bersama Tuhan jauh lebih kuat dari hidup dengan siapapun. Semua kita punya tujuan, semua kita punya destiny. Tapi ingat, kita pun semua punya yang namanya perjalanan atau journey. Orang sampai kepada tujuan ditentukan dengan siapa dia berjalan dalam perjalanan hidupnya. Saya rindu saudaraku, berjalanlah dengan iman agar saudara sampai pada tujuan Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan agar saudara sampai pada tujuan yang kau rindukan. Setiap dalam kehidupan kita, setiap dalam perjalanan kita, ada yang namanya musim. Musim kita tidak bisa ganti. Musim tidak bisa kita ubah. Musim hanya kita bisa beradaptasi. Tetapi berjalan dengan Tuhan akan menguatkan kita berjalan di semua musim. Berjalan di dalam masa inkubasi. Berjalan di dalam semua proses kehidupan. Yang ujungnya membuat kita sampai pada tujuan Tuhan. Yang ujungnya membuat kita indah. Cara hidup berubah, cara berpikir berubah, cara makan berubah. Semua berubah, saudaraku. Miliki iman yang membuat saudara tangguh walau di tengah badai. Saudara tidak akan roboh karena badai. Dan saudara tidak akan terusik karena hujan. Sebab engkau punya pondasi yang kuat. Bangunlah keluargamu di atas iman, di atas dasar yang kokoh. Jangan bangun pelayanan, perusahaan, keluarga di atas pasir. Karena waktu badai datang, maka dia akan roboh. Bangunlah keluarga, pelayanan, kehidupan di atas iman. Waktu badai datang, engkau tetap berdiri kokoh seperti di atas batu karang yang teguh. Saudaraku yang terkasih, jangan kecewa pada keadaan. Semua keadaan yang terjadi atas hidup kita dan bangsa kita masih dalam kendali Tuhan. Tuhan masih di tahtanya berkuasa mengubah semua yang buruk menjadi baik, mengubah air matamu menjadi mata air, akan mengganti semua yang hilang dalam hidupmu. Saudaraku, percayalah, percayalah, Tuhan akan memberi yang sangat penting dalam hidupmu yang tidak engkau miliki. Maka untuk itu, berilah yang penting pada Tuhan dari apa yang ada padamu, agar Tuhan memberi yang penting yang tidak ada padamu. Hiduplah dengan iman. Semoga saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami, agar kami kuat di masa proses, di masa inkubasi. Kami berubah menjadi lebih indah, dan kami sampai pada tujuan, sebab kami punya dasar yang kuat, yaitu beriman kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.